share screen ya. Oke, sesuai RPS, kita sudah masuk minggu kedua. Minggu kedua, 3 dan 4 itu satu rangkaian. Kelihatan ya, teman-teman ya di sini ya? Satu rangkaian. Di situ tentang ketentuan umum keberatan. Semuanya berawal dari pemeriksaan. Yang semester ini kalian juga belajar pemeriksaan pajak kan? Keberatan. Semester ini yang untuk pertemuan 234 khusus kita membahas semua aspek tentang keberatan. Apa sih ketentuan umum keberatan, ruang lingkupnya, bagaimana pengajuan keberatan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, bagaimana keberatan untuk tahun 2008 dan sesudahnya, walaupun sebetulnya 2007 dan sebelumnya udah nggak relevan, karena daluarsa penetapan pajak itu adalah 5 tahun, artinya sekarang yang tahun terakhir diperiksa adalah tahun pajak 2015 paling enggak, 15 atau 16 mungkin 16. Jadi udah nggak relevan sebetulnya ya. Cuman kalian harus tahu, karena apa? Karena beberapa tindakan hukum itu atas 2007 dan sebelumnya itu masih berlangsung sampai dengan ke pengadilan pajak. Ya, karena nanti biasanya di pengadilan pajak itu kita akan sangat membahas aspek yuridis, betul-betul bahasa hukum nanti teman-teman. Jadi kita tetap perlu mempelajari aspek atas 2007 dan sebelumnya, kemudian bagaimana 2008 dan sesudahnya. Begitu juga di sini ada pencabutan pengajuan keberatan, kemudian penyelesaian keberatan. Jadi keberatan bisa dicabut, dan penyelesaian keberatan di sini di lingkup kanwil, penelaah keberatan nanti namanya. Kemudian adanya sanksi-sanksi administrasi yang timbul jika keberatan diterima sebagian, ditolak, ataupun bahkan diterima seluruhnya dan mungkin menimbulkan imbalan bunga atau sanksi hukum lainnya. Dan kemudian yang H adalah prosedur penanganan pengajuan keberatan. Ini adalah SOP di kantor. Dan yang terakhir ada dokumen-dokumen apa sih yang dalam penyelesaian keberatan. Jadi ada 9 subtema yang akan kita belajarin dalam 3 minggu ke depan. Ya, teman-teman. Jadi 3 minggu ke depan kita akan fokus sekali tentang keberatan. Oke. Seperti saya ulang sekali lagi ya teman-teman. Nanti kita udah bentuk kelompok. Setelah pertemuan 2, 3, dan 4 ini, nanti kita akan membentuk 2 kelompok besar. Di sini nanti kita akan membahas suatu kasus. Kasusnya satu kasus tertentu. Nanti saya akan bikin 2 atau 3 kasus. Nanti ada kelompok yang 1, 2, 3 mungkin dari pihak wajib pajak atau dari kuasa wajib pajak, konsultan atau apa. Kemudian yang satu sisi adalah dari penelaah keberatan. Jadi saya nanti akan sampaikan ada beberapa tema, misalkan atas keberatan PPN, keberatan PPA badan atau apa. Nanti yang kelompok 1 bisa jadi dari wajib pajak, kelompok 2 dari penelaah keberatan nanti akan bersengketa. Kalian akan bersengketa dalam bahasa hukum dan nanti akan ada kita membuat seperti moot court. Tahu moot court kalian? Moot court itu kayak bagaimana kita seakan-akan menskenariokan seakan-akan adanya suatu sengketa diskusi. Kalau mungkin debat ya, debat lah tepatnya. Tapi moot court itu lebih cenderung kita seperti skenario, kita menskenariokan. Nanti kelompok 3 akan kontra dengan kelompok 4, kelompok 5 akan dengan kelompok 6. Di sini tidak ada menang kalah, tidak ada salah benar, karena nanti kita akan melihat bagaimana effort dari masing-masing kelompok untuk bersikap atas suatu sengketa. Ya, sengketa. Apakah nanti akan kalian melakukan, misalkan dari wajib pajaknya akan fight total habis-habisan, apakah cuma mau main di formal saja, ataukah main di materi, atau apa. Karena nanti sengketa itu di pasal 36 itu ada macam-macam, kalian bisa memanfaatkan fasilitasnya. Ada main formal, main materi. Begitu juga penelaah keberatan. Penelaah keberatan di sini juga misal jadi nanti kalau melihat suatu kasus, kalian akan melihat, oh kayaknya DJP bisa kalah nih.
ya. Tapi kalian akan kita lihat bagaimana caranya bernegosiasi. Kalau memang kalah, bagaimana caranya biar wajib pajak pun menang, tetapi mereka berkenan untuk memberikan sesuatu imbal balik ke DJP. Misalkan kalian akan negosiasi dalam artian yang positif ya teman-teman, karena misalkan harusnya wajib pajak mendapatkan imbal bunga, Anda bisa menawarkan tidak usahlah imbalan bunga misalkan atau apa. Karena bunyinya imbalan bunga adalah dapat mengajukan. Dapat mengajukan itu berarti wajib pajak boleh mengajukan, boleh enggak. Gitu. Misalkan gitu. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kalian. Jadi nanti di tiap kelompok silakan kalian tunjuk ke timnya masing-masing. Di situ nanti kalau dari kelompok yang dari kelompok ganjil adalah kelompok DJP, itu adalah kepala seksinya mungkin. Kemudian wakilnya adalah ketua tim penelaah keberatan dan 2 orang lain atau 3 orang lain adalah anggota tim penelaah keberatan. Dari wajib pajak bisa jadi satu adalah dari konsultan atau direkturnya wajib pajak, kemudian ada dari staf accounting atau apa, dipersilahkan. Jadi nanti semuanya harus berpartisipasi aktif, semuanya teman-teman gitu. Karena nilai aktivitas kalian nanti akan saya nilai dari situ. Saya kalau mungkin yang udah pernah dengan saya sepanjang Anda mengerjakan UTS dengan UAS dengan jujur dan semuanya terisi, paling tidak akan saya kasih minimal udah 50% dari nilai Anda. Artinya apa? Kalau UTS sama UAS total 70, Anda mengerjakan saja dengan sejujur-jujurnya, mengembalikan itu soal lembarannya sesuai waktunya, dan tidak bermain-main dalam mengisinya. Tulisannya terutama kalau bisa tulisannya terlihat lah, terbaca lah minimal ya. Jangan kayak dokter. Itu minimal 35 udah Anda dapat itu. Nah, sisa aktivitas, maksimalkan aktivitas Anda, maksimalkan. Saya nggak segan-segan ngasih aktivitas angka 25 sampai 29 dari 30 itu. Nggak segan-segan saya kasih ke situ. Batas minimal tetap ada kita, minimal 24, 23 gitu. Tapi 25 ke atas saya sering ngasih juga nanti. Ya, teman-teman. Jadi aktivitas itu terlihatnya dari situ. Dari situ karena seperti yang saya sampaikan, pada waktu nanti Anda jadi petugas pajak, Anda juga harus bisa menjadi duta pajak, penyuluh pajak itu. Oke, saya bernostalgia ini saya pakai baju penyidik saya. Oke teman-teman, sudah bisa dimengerti semuanya modulnya? Sudah bisa. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah udah hadir semua ya. Kelasnya jadinya ini ya 30. Kurang 1 ya. Ada yang belum hadir? Ada satu Pak, masih lagi dihubungi, Nabil. Tolong dihubungi ya, kalau lebih dari ini saya nggak bisa menerima itu. Oke, ini yang belum absen nih saya coba ulang. Mbak Agnes ada? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Mbak Astrian? Hadir Pak. Oke. Mbak Ataya? Hadir, Pak. Ada Mas Hizkia Vigo? Hadir, Pak. Mas Iqbal Rifai ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Iqbal Rifai. Mbak Kartika Ratri? Hadir Pak. Ini Mbak Kartika pernah di kelas saya nggak dulu? Iya Pak, pernah Pak. Oh, makanya nomornya masih tercantum nomor kelas lama. Oke. Mas Muhammad Robert? Hadir, Pak. Oke, thank you. Mas Nabil? Masih Halo. coba dihubungi, Pak. Nabilnya. Oke. Mbak Rauzatul Ma'rifah? Makfirah. Rauzatul Makfirah ada? Hadir, Pak. Thank you. Mbak Rizky? Hadir Pak. Ini Mbak Rizky kelas saya juga dulu ya? Iya Pak. Oke. Mbak Siti Nur Faiza? Hadir Pak. Oke. Jadi yang belum kelihatan sekarang Mas Nabil ya?
Tolong teman-teman dibantu temannya diundang ya, karena sudah menit ke-12 ini. Saya kalau sudah 15 menit saya nggak bisa nerima. Gitu. Boleh ngikutin kuliah tapi absensi kan saya coret. Oke, terima kasih. Kita kembali ke temanya. Keberatan. Ini harusnya saya sampaikan di minggu pertama. Rule of the game kita, Anda mau sambil makan, sambil minum, sambil nguap, mau ke toilet silahkan. Sepanjang izin, yang ke toilet kalau makan nggak perlu izin. Asal jangan bersuara saja, mic-nya dimatiin. Yang dilarang ya main HP, tidur, chat dengan orang, segala macam lah yang berisik gitu. Itu ya nggak boleh. Gitu. Oke. Sekarang keberatan. Apa sih definisi keberatan? Ya. Definisi keberatan itu bisa kita temukan di Undang-Undang KUP. Teman-teman, definisi keberatan adalah mekanisme atau alat atau fasilitas yang disediakan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak yang tidak puas, ya, tidak puas atau tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Tidak puas atau tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Ya, garis bawahi di sini adalah hasil pemeriksaan pajak. Ya, jadi semua berawal dari hasil pemeriksaan pajak. Semua berawal dari pemeriksaan pajak. Jadi usahakan nanti jika Anda jadi pemeriksa pajak, Anda menghasilkan suatu pemeriksaan yang membuat, walaupun itu agak susah, membuat pihak wajib pajak setuju, puas dengan kinerja Anda. Karena Anda tahu, nanti itu pada waktu Anda setelah selesai pemeriksaan ada kuesioner. Wajib pajak itu bisa menilai Anda. Mereka akan memberikan penilaian objektif atas bagaimana Anda bersikap, bertingkah laku, dan melakukan pemeriksaan. Bahkan kalau Anda sekarang melihat Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, itu sangat ditekankan sekali bagaimana wajib pajak diharapkan setuju. Saya harap Anda semuanya, teman-teman di sini, sudah mulai membuka semua tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, khususnya kemarin kan saya sudah membagi Undang-Undang Pajak versi kerja kan? Izin. Ya. Maaf Pak, halo? tadi ada kendala jaringan. Ya, udah didengar belum? Siapa ini? Nabil Pak, absen 24. Mas Nabil. Kok nggak ada gambarnya? Mau dulu, Mas? Maaf, tadi ada kendala jaringan. Oke. Yang penting nginfo aja Mas Nabil, ke depannya semuanya teman-teman kalau memang ada kendala jaringan, ada chat saya Japri ya. Baik Pak. Japri, dan kalau perlu di foto itu laptop Anda atau HP screenshot-nya Anda yang menyatakan Anda lagi mencoba masuk, teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke tadi. Harapannya dalam suatu pemeriksaan adalah wajib pajak setuju. Setuju dan tidak keberatan. Harapannya. Kemarin saya sudah bagikan ke kalian Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini yang berhubungan sama PP dengan pajak ya. Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Pajak yang terbaru dan di dalamnya termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dan salah satu aturan pelaksanaannya adalah wajib pajak itu sekarang ya, misalkan pajak masukan, itu dia bisa, jika dia setuju dan bersedia membayar yang disetujui, SKP-nya itu bisa dikreditkan. Ya. Setuju, dibayar, dan tidak melakukan tindakan hukum berikutnya, itu SKP-nya bisa dikreditkan. Kalau dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa, SKP nggak bisa dikreditkan. Sekarang bisa. Itu diharapkan dengan adanya itu ada dua. Ada dua. Itu adalah kepastian hukum wajib pajak. Kalau aku bayar harusnya bisa dong dikreditkan, karena ini aku bayar pajak masukan artinya. Sekarang difasilitasi bisa. Kepastian hukum yang kedua, kalau kami dari dunia konsultan, itu melihat adalah berarti Anda harus menetapkan suatu penetapan yang jelas, berdasarkan data dan bukti yang cukup dan kompeten, sehingga wajib pajak menerima pendapat Anda sebagai pemeriksa. Sehingga harapannya
keberatannya mulai berkurang, dispute berkurang, sehingga beban kantor pajak berkurang. Nah, biasanya wajib pajak itu yang menempuh jalur hukum melalui pengajuan keberatan itu tidak puas terhadap penetapan jumlah rugi. Biasanya ruginya berkurang dari rugi 100 miliar menjadi rugi 70 miliar atau 30 miliar. Kemudian total jumlah pajaknya menjadi berkurang, bertambah juga gitu. Dan jumlah potongan pajak yang diputuskan oleh tim pemeriksa pajak. Hari ini juga selain 2 sidang, saya juga menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya sama. Dari lebih bayar menjadi kurang bayar penetapan temuan pemeriksa. Ya ujungnya ya nanti ya diskusi sama teman. Saya sebutnya diskusi. Gitu, teman-teman. Harapannya satu sama lain saling respect, tidak ada saling menjatuhkan, gitu aja. Kita diskusi. Oke, sampai di sini. Jadi ingat, keberatan itu, kalau nanti ada pertanyaan, keberatan itu atas hasil apa sih? Hasil pemeriksaan. Cuma hasil pemeriksaan, tidak ada penelitian itu keberatan. Ya, keberatan hanya atas hasil pemeriksaan. Oke, ingat itu, hasil pemeriksaan, bukan atas hasil penelitian AR atau apapun namanya. Nah, ini dasar hukumnya. Tentunya dasar hukum adalah Undang-Undang KUP, jelas. Kemudian adalah PMK. PMK adalah sebetulnya yang kita selalu menyebut adalah PMK 9 yang disempurnakan dengan PMK 202 2015. Kenapa kita sebut PMK 9? Selalu sama seperti Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP selalu kita sebut Undang-Undang nomor 683. Karena undang-undang berikutnya itu adalah penyempurnaan, perubahan, ada yang pasal dihapus, dibatalkan, ditambah atau apa, ya. Jadi yang disebut selalu undang-undang pertama. Sama seperti ini PMK kita sebut PMK 9. Jadi nanti kalau ada pertanyaan adalah PMK 9 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 202. Boleh juga Anda tulis PMK 202 sebagai penyempurna dari PMK nomor 9, ya. Nanti saya bagikan tentang PMK-nya, PMK 9 dan PMK 202. Kemudian ada SE. SE-nya ini SE 11, SE Dirjen Pajak itu adalah tata cara, mekanisme atau SOP, standar operating prosedur di lingkungan KPP. Jadi nanti step-stepnya itu dibahas di SE. Nanti saya bagikan juga slide-nya. Oke. Ini 3 dasar hukum yang perlu Anda pelajarin, Anda kuatin, dan seperti saya sampaikan, pajak bukan cuma akuntansi. Pajak itu juga bahasa hukum. Ya, saran saya kalau Anda mau menjadi something di Dirjen Pajak ke depannya, belajar juga kalian hukum. Clear, teman-teman? Kalau bisa ambil 2 pembelajaran, 2 double degree bagus, alhamdulillah gitu. Ini hanya penyemangat buat kalian aja. Oke. Keberatan. Nah, ini di pasal 25 ayat 1. Kita bicara ini berarti kita sudah bicara di lingkup PMK. Ya, PMK 9. Keberatan itu diatur di PMK 9, pasal 25. Wajib pajak itu bisa mengajukan keberatan atas apa sih? Oke, hanya bisa diajukan keberatan atas SKPKB atau kurang bayar tambahan, SKP nihil, SKPLP, ataupun pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi teman-teman, ini minggu lalu sudah kita sampaikan juga, semuanya jenis ketetapan hasil dari suatu produk pemeriksaan, ketetapan atau produk pemeriksaan, Anda bisa ajukan tindakan hukum berikutnya berbentuk keberatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Cukup? Saya lanjutkan. Kalau contoh SKPN kemarin sudah saya sampaikan ya, bisa jadi dari nihil menjadi nihil, lebih bayar menjadi nihil, nihil yang semula rugi tetap rugi, ruginya hanya berkurang dan jadi nihil, begitu misalkan. Atau dia dari nihil menjadi kurang bayar, tetapi karena dia ada kompensasi rugi tahun lalu menjadi tidak membayar, kan gitu. Situ teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Oke, syarat-syarat pengajuan keberatan. Ada dua.
yaitu di ayat kedua dan ayat ketiga. Di sini tertulis dalam bahasa Indonesia, dan Anda wajib ya menyatakan atau mengumpamakan jumlah pajak yang terutang menurut wajib pajak. Jadi nanti kalau ada tim yang mengajukan keberatan dan nanti tim genap, tim nomor 2, tim nomor 4 dan tim nomor 6 itu Anda wajib mengetahui syarat-syarat ini. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak, dan alasan yang menjadi dasar perhitungannya. Ya, jadi nanti kalau tim 1 misalkan nih melihat, loh ini tidak dalam bahasa Indonesia, Anda boleh menolak. Anda boleh menolak. Permohonan keberatan itu bisa Anda tolak. Dan mohon maaf, ini saya kasih clue juga. Kalau tertulis dalam bahasa Indonesia, itulah kenapa Anda belajar bahasa Indonesia kan. Walaupun dari SD sampai dengan SMA belajar bahasa Indonesia, kuliah belajar bahasa Indonesia. Karena nanti pada saat Anda mengajukan keberatan, itu bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia perlu dijalankan juga. Tidak sembarangan. Ya. Tidak sembarangan nanti. Tertulis dalam bahasa Indonesia itu bukan berarti, oh, nggak boleh bahasa Inggris ya, bukan. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang baku. Kamus besar bahasa Indonesia terutama itu nanti. Ya. Saya nggak undang-undang nggak bakal tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, nggak ada. Itu. Tetapi di situ menyatakan kamus besar bahasa Indonesia. Misalkan bagaimana cara penulisan miliar, itu Anda bisa mempermasalahkan miliar atau miliar pakai Y. Bisa Anda permasalahkan kalau nanti Anda sebagai tim yang peneliti keberatan. Balikin ini permohonan Anda tidak formal. Nah, itu. Dari DJP nyari-nyari kesalahan kayak gitu. Dari wajib pajak nyari-nyari kesalahan juga dari kantor pajak begitu. Itulah terjadi yang hal itu. Dan yang ketiga, harus diajukan. Saya sampaikan harus ya. Harus diajukan maksimal 3 bulan sejak tanggal dikirim. Ingat, tanggal dikirim. Ini kenapa disampaikan tanggal dikirim, bukan diterima wajib pajak. Ini juga sebagai suatu balance. Wajib pajak pada waktu, wajib pajak pada waktu lapor SPT, begitu dia masukin di pos, itu sudah dianggap dikirim kan? Kantor pajak dianggap sudah menerima. Begitu juga keberatan. Kantor pajak ngeposkan, hari ini diposkan, entah keterima 2-3 minggu kemudian kagak urusan kantor pajak. Tapi jangan Anda mempermasalahkan hal itu karena Anda punya waktu cukup 3 bulan. Ya. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Contoh, misalkan ada ini bencana alam misalkan atau apa sehingga mereka tidak bisa, misalkan pada waktu hari terakhir terjadi bencana alam mau submit nggak bisa. Istilahnya adalah kondisi kahar. Jadi nanti kasus-kasus kayak gini teman-teman, nanti saya akan sampaikan juga, misalkan harusnya tanggal 3 bulannya itu tanggal sekian, ya ternyata Anda lebih dari itu, bagaimana? Pembelaan Anda apa? Nanti dalam redaksionalnya itu akan ada itu, kalian harus meredaksionalkan di situ. Memang tugasnya begitu, mencari-cari bagaimana caranya. Kalau dari penelaah keberatan, pertama harus formalnya terpenuhi dulu. Formal tidak penuhin, coret. Balikin ke wajib pajak. Wajib pajak boleh melakukan lagi nggak? Boleh. Boleh, sepanjang belum 3 bulan belum berakhir. Ingat, sepanjang 3 bulan belum berakhir. Ya. Selama, misalkan masalahnya orang Indonesia, sukanya di akhir-akhir. Itu yang terjadi di Indonesia. Begitu ternyata akhir-akhir dia ada masalah, dibalikin marah-marah. Wajib pajak marah-marah di situ. Nah gini, masa gara-gara nulis gini. Nah, Pak, Bu, kan ini ditulis jelas, harus dalam bahasa Indonesia. Kan gitu, ya. Dengan ini bla bla bla, lah kok Anda salah gitu. Itu masalah kejadian di Indonesia. Oke, lanjut.
Syarat yang lainnya adalah melunasi pajak dalam rangka keberatan. Dalam pemeriksaan, ada kalanya wajib pajak ditetapkan PPh pasal 21, 23 atau apapun, semuanya boleh keberatan. Semuanya boleh. Tetapi jika wajib pajak ada yang disetujui, wajib pajak paling sedikit membayar jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir. Misalnya nih, dalam PPh badan, semula wajib pajak mengajukan lebih bayar 10 miliar. Ternyata penetapan KPP dia menjadi kurang bayar 20 miliar. Tetapi wajib pajak, oh saya hanya menyetujui bahwa hitungan kami hanya kurang bayar 3 miliar. Dan saya akan keberatan atas penetapan 10 miliar itu. Dia wajib membayar 3 miliarnya itu, teman-teman. Pada waktu Anda masukin tanggapan, ajuin keberatan, jika tidak dilampirin bukti bayarnya itu, ingat itu, bukti bayar yang disetujui ditolak sama DJP. Ya, ingat teman-teman, harus dibayar, dilunasin pajak yang mau diajukan keberatan itu. Misalnya PPN nih, PPN kan ada 12 bulan tuh. Salah satu bulannya dia setuju. Tetapi ada yang tidak disetujui juga dalam bulan yang bersangkutan. Yang bulan lainnya setuju semua, ya nggak bayar. Tetapi ada satu bulan, ambil contoh, let's say kita bicara bulan Januari, dia ditetapkan kurang bayar 10 miliar, tetapi dia hanya setuju 5 miliar, 5 miliarnya itu wajib dia bayar. Yang lain tidak wajib bayar bulan yang lain. Ya, atas SKP-SKP-nya. Ingat itu. Jadi nanti banyak soal yang kadang Anda merasa pancingan padahal bukan pancingan. Ya, teman-teman. Hitungannya jelas kok nanti. Mana yang disetujui, mana yang enggak. Nah, ini sebentar saya coba tampilin contoh. Ini contoh kalau sudah sampai proses nanti ke pengadilan pajak. Ini baru saya terima tadi. Anda wajib membuktikan diterima tanggal 8 begini dari pengadilan pajak. Ya itu tadi. Kita setelah ini semuanya nanti hitungannya akan dinyatakan semuanya. Penetapannya ini yang diajukan banding berapa, bertambah, berkurang. Semuanya pakai bahasa hukum, teman-teman. Di sini bahasa undang-undang, kita cantumin semua pasal-pasal. Dari pengadilan juga begitu. Tanggapan terbanding, ini dari kantor pusat, ini contohnya. Oke, kemudian saya juga akan kasih contoh, lihat ini baru juga tadi, adanya surat keberatan, hasil putusan keberatan. Biar teman-teman lihat juga bentuknya kayak gimana, contohnya. Sorry. Kalau ada yang mau bertanya, langsung dipotong, bertanya aja nggak apa-apa ya, raise hand dulu tapi ya. Ops, ini kenapa ini? Lambat. Kenapa komputernya? Oke, nanti sambil aja deh, lagi dibukakan keberatannya. Kembali ke slide-nya tadi. Oke.
melunasi jumlah pajak. Oke. Terus persyaratan mengikat dalam pengajuan keberatan. Semuanya ada di pasal 25 atau artikel 25. Keberatan yang tidak memenuhi syarat yang diatur pasal 2, 3, dan 4 bukan merupakan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Itu yang saya bilang, jangan sampai kalau nanti Anda memasukkan keberatan, itu jangan sampai mepet-mepet. Mepet-mepet, karena nanti tidak dianggap keberatan, dianggap surat biasa saja sehingga tidak ditindaklanjutin. Dan nanti memarah akan menggugat ke DJP. Ya, nggak ada gunanya karena kalah jatuhnya. Oke. Jadi 3 tadi, ayat 1, 2, 3, dan ayat 3A tadi yang di depan, tolong dipengerti teman-teman, itu dicamkan baik-baik, itu wajib, jangan sampai Anda tidak terpenuhi. Jadi nanti kalau ada persyaratan apa sih yang wajib, tolong sebutkan yang 3 tadi di atas. Oke, dilanjut. Nah, selama Anda mengajukan keberatan, ya, itu harus diajukan keberatan langsung ke kantor pusat. Langsung ke KPP, langsung ke Kanwil, itu melalui, dan Anda harapkan mendapatkan cap pos tercatat jika melalui pos. Nah, atau melalui cara lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan yang menjadi tanda bukti nanti. Nah, contohnya pada saat pandemi ini. Pada saat pandemi ini ada namanya e-keberatan, e-banding, ya, elektronik pengajuan keberatan banding. Itu diperbolehkan, diizinkan sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuannya. Sekarang mulai sejak pandemi inilah jadi memberikan tambah, membuat semua orang sekarang memakai Zoom, semua memakai email yang bisa langsung ditunjukkan. Jadi sekarang tidak mesti harus datang ke kantor pajak, ke kantor pos, Anda bisa melalui email. Dan email itu nanti atau melalui aplikasi yang disediakan oleh kantor pajak itu dianggap sebagai tanda terima. Tetapi itu diatur, nanti ada aturannya. Makanya nanti di pertemuan berikutnya kita mudah-mudahan cukup waktu kita akan mengupas bagaimana prosedur keberatan dan banding pada saat pandemi ini, ya. Ada itu prosedurnya. Oke. Satu lagi teman-teman yang bisa di nanti tim WP, tim wajib pajak itu pada saat menerima surat hasil pemeriksaan SKP, sebelum dia mengajukan keberatan, dia berhak bertanya untuk memberikan pertanyaan ke DJP, dalam hal ini ke KPP, dan harus dijawab oleh pemeriksanya. Harus dijawab. Dan itu bisa diajukan, biasanya itu nanti akan menguatkan tim-tim yang mengajukan keberatan itu sehingga bahasa hukumnya lebih tertata. Misalkan, dulu kenapa sih dikenain ini, dia bisa gitu. Kenapa ini terjadi? Karena kadang wajib pajak itu pada saat mengajukan pemeriksaan, biasanya mereka akan tangani sendiri teman-teman. Hanya pada saat keberatan atau banding, biasanya mereka kan tidak punya orang yang paham ya secara hukum atau apa. Mereka akan minta tolong bantuan kuasa dalam ini konsultan atau apa. Kuasa atau konsultan kan nggak tahu dari awal. Walaupun dia ada arsip, tapi dia nggak tahu. Sehingga dia bisa bertanya. Disitulah dia bertanya, apa sih yang bisa ditanya? Ya itulah yang bisa ditanya. Dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, atau pemotongannya. Itu dia bertanya ke KPP, teman-teman. Mereka bisa bertanya dan wajib dijawab. Tetapi ini tidak menunda proses pengajuan keberatan. Jadi bukan berarti kalau nggak dijawab, proses keberatannya berhenti. Enggak, wajib lanjut. Oke, lanjut masih di pasal 25 tadi. Jangka waktu pelunasan dalam rangka keberatan. Nah, jika wajib pajak mengajukan keberatan, ya,
Jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A di Undang-Undang KUP atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh 1 bulan sampai dengan tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Jadi SKP hasil pemeriksaan itu misalkan terbit bulan Januari dan itu jatuh temponya 1 bulan, teman-teman. Jatuh tempo pembayarannya 1 bulan. Ada nanti di SKP itu jatuh tempo itu ada dicantumkan. Jatuh tempo 1 bulan itu ada. Nah, pada saat diajukan itu dia akan bisa ketahuan dia diajukan keberatan apa enggak. Karena di situ biasanya setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju. Pada saat wajib pajak menyatakan tidak setuju, dan dia akan mengajukan keberatan, itu kantor pajak nggak akan nagih, karena wajib pajaknya tidak setuju. Pada saat kantor pajak tidak setuju, wajib pajak tidak setuju, wajib pajak mengajukan keberatan, kantor pajak tidak boleh nagih selama belum keluar ketetapan. Jadi nanti setelah proses keberatannya ditindaklanjuti oleh kantor pajak, akan keluar ketetapan. Dari ketetapan itulah nanti 1 bulan lagi ditagih. 1 bulan sejak tanggal penetapan. Jadi kalau misalkan ditetapkan Januari, harusnya itu bulan berapa? Bulan Februari dia harus setor. Harus setor, tidak boleh tidak, harus setor. Nah, tapi ternyata dia ngajuin keberatan tuh karena tidak setuju. Nah, karena tidak setuju, dia ngajuin keberatan, itu tidak boleh ditagih, teman-teman, oleh kantor pajak. Jadi di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga tidak boleh. Nah, kapan boleh ditagihnya? Saat boleh ditagih adalah setelah penetapan SK keberatan itu keluar, teman-teman. Setelah SK keberatan itu keluar. Kalau SK-nya belum keluar, ya nggak boleh. Setelah SK-nya keluar, ambil contoh keluarnya kapan nih? 1 bulan lagi tuh misalkan tuh. Oh, keluarnya 1 bulan kemudian. Atau 1 tahun kemudian. Nah, setelah keluar itu, kantor pajak segera melakukan tindakan penagihan. Itu boleh. Situ teman-teman. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan stepnya? Izin bertanya, Pak. Oke, sebut nama siapa? Anissa, Pak. Mbak Anissa, monggo. Kalau misalnya surat ketetapannya kurang bayar, Pak, SKPKB, tapi menurut wajib pajak itu nihil. Jumlah yang harus dibayar sebelum mengajukan keberatannya bagaimana, Pak? Oke, SKPKB-nya misalkan 100 juta gitu. Iya. Oke. Terus menurut WP wajib pajak nihil. Nihil. Iya. Ya dia tidak wajib bayar karena nihil. Apa yang dibayar dari nihil, Mbak Anis? Nggak ada. Tidak ada yang perlu dibayar ya, Pak? Ya, walaupun dia setuju yang nihil. Setuju yang nihil, itu tidak wajib bayar. Karena memang yang dia setujui kan nihil. Nihil itu berarti tidak bayar pajak kan di situ. Di situ, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, sebut nama. Saya Yusril, Pak, Sen 30. Tadi kan Anissa bertanya kasusnya kalau misal dia nihil. Nah, saya bertanya, Pak, kasusnya kalau misal dia yang diajukan keberatan itu SKPLB, Pak. Itu jumlah yang harus di-store, jumlah persyaratan pembayaran sebelum mengajukan keberatan itu bagaimana, Pak, untuk SKPLB? Oke. Kalau dia menjadi kurang bayar, kan berarti ada yang dibayar. Kalau menjadi nihil atau lebih bayar, ya berarti kan tidak ada yang dibayar, Mas. Syaratnya adalah membayar minimal yang disetujui. Nah, di sini kan wajib pajak tidak ada yang disetujui.
Karena ada yang disetujui, tetapi tetap lebih bayar kan. Artinya dia tidak wajib bayar, gitu Mas. Clear ya? Iya, Pak. Karena dia tidak wajib bayar, gitu. Oke, silakan dilanjut. Tidak apa-apa bertanya. Izin bertanya, Pak. Mohon maaf, jangan pernah merasa, oh malu bertanya, pertanyaanku kesannya bodoh gitu. Jangan teman-teman. Jangan, justru yang nggak bertanya itu bagi saya bodoh. Karena dia tidak tahu tapi nggak mau bertanya. Oke, silakan Mbak. Saya ingin tolong penjelasannya lagi, Pak. Saya kurang ngerti dengan timeline tadi, batas bayar dan batas itunya. Mungkin Bapak bisa berikan contoh, misalkan keberatannya bulan ini, maka batasnya begini, gitu. Oke. Coba saya coba dalam bentuk slide ya. Ini agak tersendat-sendat ini komputer saya, nggak tahu nih. Bentar dulu. Tadi yang bertanya siapa ini? Saya, Pak. Mbak. Iya. Oke. Nih, kelihatan yang saya share? Wajib pajak SPT-nya lebih bayar 100 juta. Diperiksa KPP menjadi kurang bayar 150 juta. Ini ada tanda negatif ya teman-teman ya. Kemudian berapa sih yang disetujui WP? WP ternyata menyetujui lebih bayar menjadi misalkan menurut WP 70 juta. Di sini misalkan keluar ketetapan ini submit bulan April, kemudian keluar ketetapannya bulan April 2021, ini misalkan April 2020. Lah, WP juga. Di sini WP tidak ada yang dan tidak setujunya cuma 70 lebih bayar, artinya atas ketetapan SKP 150 juta tidak wajib bayar. Ya. Tidak wajib bayar. Kondisi ini. Walaupun dia keberatan. Walaupun dia keberatan. Nah, misalkan ternyata wajib pajak ini setuju nih. Lambat ya internetnya.
Misalkan wajib pajak setuju 150 jutanya dia setuju nih. Kondisi yang baru dia setuju nih. Dia setuju. Dia wajib bayar. Wajib bayar batas waktunya adalah 1 bulan. 1 bulan sejak penetapannya. Jika lewat dari tanggal penetapan, 1 bulan sejak tanggal penetapan akan kena bunga yang dulu 2% per bulan, sejak Omnibus Law menjadi ada sekitar 1% lah kurang lebih, karena berubah-ubah tiap bulannya. Di sini dia wajib membayar karena dia setuju. Dan wajib bayar harus sebelum jatuh tempo. Jatuh tempo kapan? 1 bulan sejak penetapan. Nah, bagaimana jika WP ini di sini yang tadi kembali ke sini, dia tidak setuju, dia hanya setujunya ditetapkannya LB-nya berkurang menjadi 70, lah akhirnya proses keberatan kan di Kanwil. Biasanya proses itu sampai dengan 1 bulan. Ini akan keluar wajib pajak sebelum itu kan dia mengajukan keberatan dulu. Keberatan. Dia tetap merasa lebih baik, bilang lebih bayar saya tetap 70, dan mengajukannya adalah maksimal, teman-teman, maksimal 3 bulan sejak penetapan. Artinya kalau bulan April, Mei, Juni, April kan asumsikan bulan tanggal terakhir April ya, tanggal 30 April berarti Mei, Juni, Juli. Bulan Juli dia wajib submit. Kalau dia tidak submit, dianggap keputusan pemeriksaan disetujui. Nah, dia submit 21 Juli. Biasanya KPP itu Kanwil juga akan keluar ketetapannya itu adalah 1 tahun atau 12 bulan sejak permohonan keberatan. Artinya apa? Komputer saya kok lambat banget ya ini. Nah, di sini artinya kemungkinan akan terbit 2022. Keputusan keberatan. Di sini keluar keputusan. Keputusan di sini keluar, Mbak. Nah, teman-teman. Nah, keputusan ini wajib pajak wajib membayar ya, wajib membayar jika dia tidak mengajukan banding ya, wajib membayar 1 bulan sejak ini. Sama seperti pada waktu penetapan di bawah ini tadi. Dia wajib bayar 1 bulan ini. Nah, di sini berarti Juni, berarti Juli, dia wajib bayar. Jika tidak mengajukan banding. Tetapi jika dia mengajukan banding, belum wajib bayar. Dulu, undang-undang dulu, pengadilan pajak dulu, dia boleh banding jika bayar separuh dari yang ditetapkan. Sekarang tidak separuh. Sekarang semuanya tidak usah dibayar sepanjang tidak setuju. Nah, masalahnya adalah kalau Anda keberatan di Kanwil ini nanti akan ditambahin sanksi sebanyak 50%. Akan ada sanksi 50%. Sehingga totalnya, aduh, komputernya lambat. Sehingga totalnya 150 ditambah 75 sekitar berapa? 225. Ini bertambah menjadi tambah denda namanya. Sama, nanti pada waktu banding ditambah lagi denda 100%. Itulah yang kata orang pajak itu dolim. Mohon maaf, jujur di situ biasanya. Itu yang istilahnya bunga berbunga. Karena di dalam penetapan ini ada bunganya, kemudian dibungakan lagi. Makanya ada sebagian orang menganggap pajak dolim juga salah satunya ini. Pajak riba salah satunya ini. Cuman inilah yang bisa negara lakukan untuk mencari penerimaan saat ini. Ya, jadi makanya seperti saya bilang, tolong kalau nanti Anda menetapkan, tetapkan dengan benar. Karena Anda adalah
pelaku yang untuk menetapkan itu, dan nanti pada waktu pengadilan terdolimi. Di situ Mbak, udah mulai paham Mbak? Iya Pak, sudah mulai. Itu nanti sebetulnya akan ada di pertemuan ketiga ini. Tapi tidak apa-apa. Nanti pertemuan ketiga itu beserta step-step dan hitungannya nanti. Cuman udah tidak apa-apa memulai dari sini. Oke. Izin kembali lagi ke yang tadi. Tadi sudah sampai persyaratan mengikat dan tanda bukti lah ini. Nah, ini permintaan keterangan sudah tadi lah. Jangka waktu pelunasan, nah ini tertangguh tadi seperti saya bilang, tertangguh 1 bulan sampai dengan tanggal surat keputusan keberatan. Sampai dengan surat keputusan keberatan. Saya kasih contoh salah satu surat keputusan keberatan. Kebetulan saya tadi baru terima. Ada orang Klaten di sini? Izin saya bagi contoh surat keputusan keberatan. Izin bertanya Pak. Ya silakan Mas. Kan ini semisal si WP ini diperiksa kemudian turun surat SKPKB. Suaranya agak berisik Mas, sorry. Kenapa Mas? Apa? Suaranya agak berisik. Surat saya sudah terdengar Pak. Yuk silakan. Ya Pak. Misalkan si WP ini diperiksa, nah kemudian hasil pemeriksaannya itu setelah diperiksa, misalkan kemudian hasil pemeriksaannya itu SKP kurang bayar, SKPKB. Nah, kemudian si WP ini tidak keberatan misalkan separuh, misalkan isi SKP-nya itu 50 juta, si WP ini cuma setuju 25 juta. Nah, kemudian si WP ini kayak udahan gitu Pak, misalnya tidak menghubungi apakah dia mau keberatan atau tidak. Nah, kan itu jatuh tempo pembayaran SKPKB-nya itu 1 bulan sejak terbit. Kemudian jika tidak dibayar itu ada lewat jatuh tempo ada sanksi bunga Pak. Betul. Ya, Pak. Nah, jika misalkan di bulan kedua atau bulan ketiga si WP-nya ini mengajukan keberatan dan keberatannya diterima, apakah si WP ini kurang bayarnya itu termasuk dengan bunga administrasi dan administrasinya atau tidak Pak? Jadi pada prinsipnya ya, yang wajib dibayar adalah yang disetujui. Ya. Kalau Anda tidak setuju, Anda tidak wajib bayar. Ya, tidak wajib bayar. Intinya di situ. Tetapi itu tidak membatasin kalau Anda mau membayar juga tidak dilarang. Kenapa? Karena nanti perhitungan di akhir ada, pada waktu keluar SK keberatan, itu kan akan ada sanksi 50% atas kurang bayarnya. Nah, kalau ternyata yang dikurang bayar itu Anda sudah lunasin walaupun Anda tidak setuju teman-teman, itu sanksi 50% tidak akan ada. 50% kalikan 0 kan 0 juga. Itulah kenapa banyak wajib pajak yang cash flow-nya bagus, ya saya sampaikan, yang cash flow-nya bagus, mereka walaupun keberatan, mereka akan membayar. Mereka akan membayar, teman-teman. Kenapa membayar? Karena nanti kalau mereka kalah, mereka bisa tidak wajib bayar imbalan bunga atau denda yang kenaikan 50%. Jadi 1 bulan sejak SK keberatan KPP terbit, Anda setuju, Anda bayar. Anda boleh keberatan, tidak masalah. Anda tidak setuju, Anda tidak wajib bayar.
dan tidak ada bunga atas itu. Dan tetapi masalahnya kalau Anda tidak setuju, Anda tidak wajib bayar hanya sampai dengan maksimal 3 bulan. Begitu 3 bulan Anda tidak memanfaatkan fasilitas keberatan Anda, berarti bunganya dihitung dari 1 bulan jatuh temponya. Ya. Begitu masuk minggu pertama bulan ketiga berakhir, berarti minggu pertama bulan keempat, hak Anda tidak Anda manfaatkan, loh kok ini WP nggak keberatan, padahal tidak setuju. Langsung itu teman-teman dari seksi penagihan akan ngirim surat tagihan, karena Anda dianggap sudah jatuh tempo 2 bulan yang lalu. Dan akan ada bunga penagihan di situ. Ya, ingat itu. Nanti kita belajarnya by case akan lebih enak. Nanti. Oke? Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas Puri. Jadi beberapa wajib pajak yang mereka cash flow-nya bagus, rata-rata walaupun keberatan, mereka berkenan bayar. Demi apa? Demi nanti, karena kalau keputusan keberatan mereka dikalahkan ya, mereka tidak wajib bayar denda, karena denda hanya dikenakan atas yang belum dibayar. Ingat, yang belum dibayar. Oke? Jadi Pak, kalau misalkan ada kasus nih Pak, seperti tadi, yaitu SKPK kurang bayar, kemudian dia itu tidak terima, tapi belum melanjutkan di hari itu, tidak melanjutkan ke keberatan. Nah, dari kemudian sudah jatuh tempo, dari WP-nya itu KPP-nya itu nerbitin surat tagihan Pak. Betul. Nah, apakah surat kemudian si WP-nya ini setelah surat tagihan itu terbit, si WP-nya ini melakukan keberatan atas surat surat keputusan pemeriksaan tadi Pak. Ya. SK kurang bayarnya. Nah, surat tagihannya itu gimana Pak jadinya? Apakah dihapuskan atau bagaimana Pak? Nah, kan penagihan tidak boleh jalan Mas kalau WP tidak setuju. Itu satu kuncinya. Tetapi jika sudah lewat 3 bulan, seperti saya sampaikan tadi, 3 bulan, dia tidak mengajukan keberatan, berarti tindakan penagihan akan jalan. Sehingga akan dikenain di situ sanksi. Jadi Pak, secara tidak kasat mata ada peraturan mengatakan bahwa penagihan itu dilakukan setelah 3 bulan ketetapannya gitu. Yes, tidak boleh kantor pajak bergerak karena dibatasin oleh hak keberatannya wajib pajak, ya. Wajib pajak punya hak keberatan dan itu harus difasilitasi oleh kantor pajak. Begitu teman-teman. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi jangan sampai Anda nanti dianggap salah. Karena apa? Karena Anda, loh ini WP tidak setuju, kok tidak keberatan setelah 3 bulan. Nah, silahkan Anda tagih. Karena bunyinya di situ, kalau tidak keberatan itu berarti dia setuju. Punya gitu Mas teman-teman ya. Jadi, tapi bagaimana caranya biar hak WP terpenuhi? Ya caranya jangan ditagih dulu sebelum 3 bulan. Banyak tindakan penagihan itu. Saya beberapa kali kalau mendampingi pemeriksaan, saya sarankan wajib pajak yang saya pegang, kalau memang ada cash flow, bayar. Bayar, walaupun Anda tidak setuju. Pertama, untuk apa? Pertama ya mohon maaf, jujur. Karena saya pernah di dalam, saya pernah merasakan bagaimana susahnya mencari penerimaan untuk penerimaan kantor, pemeriksa itu butuh cash flow. Saya pada waktu di Kanwil khusus, 1 orang pemeriksa itu targetnya 300 miliar. Ya, 300 miliar itu dibayar loh ya, bukan ketetapan. Nah, disitulah saya lihat mereka,
Kalau Anda punya uang, tolong bantu negara dibayar. Uang Anda nggak hilang kok. Anda boleh keberatan. 3 bulan Anda keberatan, dan nanti kalau Anda menang, uang Anda pasti akan dibalikin. Uang Anda dibalikin, bahkan ditambah bunga. Kalau yang semula LB menjadi KB, bahkan ditambah bunga. Kedua, kalau Anda keberatannya kalah, Anda banding, Anda saving 50%. Ya enggak? Anda untung 50%. Kenapa saya sampai untung 50%? Karena kalau Anda, mohon maaf, sejak kayusnya Abang Gayus itu, rata-rata keberatan itu fast track aja ke pengadilan langsung. Fast track aja. Sehingga pasti kalah dan pasti otomatis kena denda 50%. So, tolong dibayar. Minimal yang Anda setujui. Atau minimal semampu Anda. Itulah kenapa sekarang Omnibus Law juga melihat hal itu. Omnibus Law itu kan untuk cipta kerja, untuk investasi. Mereka mengeluarkan salah satu pasalnya, pasal 68 terkait PPN. Jika wajib pajak setuju pada saat pemeriksaan dan atas hasil pemeriksaan atas pajak masukan itu. Jadi misalkan ditetapkan nih, ditemukan penjualan tapi belum di PPN-in, itu KPP akan mem-PPN-in, ditambah bunga, keluar ketetapan, itu atas ketetapannya, jika tidak diajukan keberatan, setuju, dan bayar, itu bisa dijadiin kredit pajak. Sejak Omnibus Law. Kalian baca itu undang-undang Omnibus Law, teman-teman. Baca. Zaman kalian itu nanti zamannya itu. Susah kalian kalau nggak baca. Saya bilang sampai dari sekarang. Baca. Waktu kalian di rumah tuh banyak. Jangan mager terus ya. Jangan mager terus. Baca. Baca. Itu istilahnya kalau kami di istilah hukum pro bono namanya. Kami memberikan pembelajaran gratis. Gunanya untuk apa? Ya, kalau kami nyari klien. Kalau kalian nanti, kalian kan nggak tahu penempatan di mana. Kalau kalian penempatan, mohon maaf, di suatu daerah yang kalian ya pengen balik Jawa cepat, pengen balik cepat, ya kalian kan harus terlihat. Ya, kalian harus terlihat. Caranya gimana ya? Kalian melakukan sesuatu action plan, sesuatu tindakan yang orang lain tidak melihatnya. Ya, orang lain tidak melihat itu apa? Iya, contoh. Sekarang dividen yang dibagikan ke orang pribadi bebas dari pajak. Benar kan? Kalian udah baca itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan? Kenapa? Dulu kan kena PPh final. Sekarang kok gratis? Ada syaratnya ternyata. Harus diinvestasikan di Indonesia minimal 3 tahun. Dan investasinya dalam bentuk apa? Lah, misalkan kalian nggak tahu dari sekarang. Perusahaan ini 2020 membagikan dividen. 3 tahun kemudian Anda kan sudah kerja. Pada waktu itu Anda mendapatin, misalkan Anda kerja 2022 lah, 2021, Anda mendapat itu, ini habis diinvest, kok dividennya diinvestasikan bukan di Indonesia, Anda bisa kenain dividen kan? Ya enggak? Kalau Anda nggak tahu, nah, kemudian kalau Anda tahu, loh ini 2 tahun yang lalu dibagikan dividen, siapa sih yang terima? Oh direkturnya ini. Anda buka SPT dan direktur, loh kok dividennya tidak ditaruh di investasi di Indonesia? Kenain. Atau oh udah ditaruh di investasi Indonesia, tapi tahun kedua kok diambil kemudian dipindahkan ke luar negeri? Kenain. Lah Anda nggak bakal bisa tahu kalau Anda nggak baca aturan itu. Kan gitu. Ya nggak? Cari peluru-peluru. Cari pengetahuan-pengetahuan yang membuat Anda nanti tampil beda. Ya, Anda tampil beda. Itu jurus saya dulu bertahan lama di Kanwil Khusus. 11 tahun saya di Kanwil Khusus di Kalibata. 11 tahun. Kemarin sampai pembahasan di kantor pusat. Sampai, bukan kantor pusat, di LTO. Kamu keluar ngapain, ini ada tempat duduk kosong, pindah sini aja. Nggak boleh, sudah di luar. Saya itu aja. Karena alhamdulillah sampai dengan sekarang saya minggu depan masih ngisi seminar di 2 kantor pajak. Jadi saya masih memberikan pembelajaran buat teman-teman kita di kantor pajak juga, teman-teman. Gitu. Saya memberikan pembelajaran dari sisi luar sekarang, bagaimana Anda gitu. Yang pasti
jangan pernah percaya kalau Anda mendapatkan seminar tax planning. Ya, saya sampaikan kalau ada seminar tax planning itu biasanya ada pesertanya orang KPK itu. Sebetulnya pajak itu apa sih? Pajak itu kan akibat. Kalau Anda berusaha, Anda untung kan bayar pajak. Anda bekerja, Anda dapat uang ya dibayar pajak. Benar nggak? Itu. Anda jual beli ya ada pajak. Nah, sekarang yang berarti yang perlu Anda pikirkan, saya sampaikan ke orang di luar adalah business planning, ya. Jangan tax planning. Tax planning itu bagian dari bisnis. Pajak itu memang biaya. Lah, cara bagaimana menekannya biaya bukan berarti Anda membuat labanya kecil-kecil, saya sampaikan gitu. Itu pajak jadikan komponen biaya, efisienkan di situ. Itu yang saya memberikan pelajaran di luar, teman-teman. Oke, tinggal sedikit slide-nya. Saya sampaikan lagi slide-nya. Jangka waktu pelunasan sudah. Slide berikutnya. Tidak termasuk sebagai utang pajak. Tidak seperti utang pajak adalah jumlah pajak yang dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan. Jadi utang pajak itu artinya sesuatu disebut utang bagi wajib pajak utang, bagi negara kan piutang. Itu jika sudah setuju, sudah ingkrah. Kalau orang mengajukan keberatan, dia masih belum mengakui utangnya itu. Wajib pajak nggak mau ngakui utang itu. Saya nggak berutang, saya masih keberatan kok, masih saya sengketakan kok. Ya, negara juga nggak boleh memposting sebagai piutang. Gitu, piutang tak tertagih atau apalah namanya. Nggak boleh diposting dulu. Ini masih dispute sebelum keluar keputusan pengadilan yang inkrah. Atau kalau habis keberatan, dia menang atau dia kalah dan dia tidak melakukan tindakan hukum berikutnya. Disitulah timbul sebagai utang. Utang dan kantor pajak boleh menagih. Ingat ya, tidak termasuk sebagai utang. Semua proses keberatan itu bukan utang. Kalau bukan utang, artinya apa? Nggak boleh ditagih. Kalau sampai ditagih, ya salah. Ya salah ditagih. Makanya jurusita itu kalau menagih harus lihat-lihat dulu. SKP-nya dilihat. Oh ini setuju, oh ini tidak setuju. Dia harus melihat itu teman-teman. Kalau sampai dia tidak lihat itu, repot nanti jatuhnya. Jatuhnya repot karena dia akan menagih sesuatu yang sebetulnya tidak boleh ditagih. Di situ. Saya coba kasih lihat kalian keputusan keberatan ya. Mana terlihat nggak? Bismillah. Ups, kok nggak terlihat? Saya barusan dapat surat keputusan keberatan. Nanti coba kalian lihat. Mudah terlihat ini. Download ya. Udah, usah nanti saya perlihatkan minggu depan aja salah satu surat keputusan keberatan. Jadi teman-teman sampai di situ ingat jangan pernah menganggap sebagai utang pajak kalau wajib pajak itu masih melakukan tindakan hukum ya, bukan utang pajak itu. Ingat. Oke. Sanksi administrasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau sampai dengan pemeriksaan wajib pajak tidak setuju, kemudian keberatan, SKP-nya 100, dia semuanya tidak setuju, 100 tidak setuju, pada waktu keberatan dia kalah, dia wajib bayarnya 100 tambah 50, 150%. Jadinya, ditambah 50% kan tadi. Jadi dia wajib membayar tambahan sanksi. Itu wajib. Tambah. Itu makanya itu 50% dari jumlah pajak yang belum dibayar ya. Belum dibayar. Jadi kalau 100 juta dia tidak setuju semua, tetapi dia membayar 70 juta, dia hanya kena sanksi
misalkan keputusannya tetap ditetapkan 100 juta, dia hanya bayar sanksi 30 ditambah sanksi 50%. Jadi dia wajib bayar lagi 45 saja. Oleh karena itulah kenapa saya selalu sampaikan, saya merayu-rayu wajib pajak yang saya bantu, yang saya tolong, bagaimana caranya biar dia menghindarin sanksi 50%. Biasanya kami akan menyampaikan ya dengan bahasa statistik. Statistiknya adalah keberatan biasanya kalah, Pak, begini-begini, insya Allah nanti dibanding kita menang. Jadi tolong dibantu negara, Anda bayar dulu pertama, dan bayar, Anda bantu negara. Kedua, kalau Anda kalah di keberatan ini, Anda tidak kena sanksi tambahan 50%. Nanti kita ambil lagi di pengadilan, insya Allah kita menang. Kan gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang yang dari kantor pajak yang sudah keluar jadi konsultan itu malah enggak. Kami justru membantu dari luar, teman-teman. Membantu dari luar. Karena kami tahu cash flow-nya dan kami tahu psikologi wajib pajak, ada apa enggak uangnya, dan kita takut-takutin mereka. Ini kalau keberatan nanti kalah tambah sanksi 50% loh. Nanti kalau banding kalah sanksi lagi 100% loh. Ini benar mau keberatan apa enggak gitu. Gitu. Sayangnya banyak beberapa rekan kita yang dari kantor pajak merasa kalau orang sudah keluar itu jadi lawan, jadi musuh gitu. Padahal kenyataannya banyak yang keluar. Staf ahli Ibu Menteri sekarang Pak Justinus itu kan kakak kelas kita semua juga. Helmi Yahya kakak kelas kita juga, Mas Dikun, kakak kelas, banyak kakak kelas yang keluar yang berperan untuk negara. Yang bagus-bagus kok banyak gitu. Oke, teman-teman. Saya lanjut ya. Oke. Lanjut adalah pasal 25 ayat 10. Ya, tidak dikenakan 50% adalah dalam hal wajib pajak meminta banding, sanksi administrasi berupa denda ini tidak dikenakan. Ya. Kalau Anda keberatan dan berhenti di situ kena sanksi 50%. Tapi kalau Anda ngajukan banding tidak wajib dikenai 50%. Tetapi pada saat banding kalah kena 100%, itu yang saya sampaikan lagi tadi. Berarti totalnya 100%. Biasanya memang kalau dulu dibayar dulu 50%, nanti banding nambah lagi gitu. Boleh nggak bayar dulu? Boleh nggak bayar dulu? Nih. Keputusan keberatan, DJP wajib memberikan, wajib ya, paling lama 12 bulan sejak permohonan. Ya, sebelum keputusan keberatan diberikan, wajib pajak diberikan hak untuk menyampaikan alasan tertulis atau tambahan. DJP bisa menolak, menerima, atau menambah jumlah pajaknya. Ketetapan itu bisa diterima. Apabila jangka waktu 12 bulan tidak terpenuhi, berarti lebih dari 12 bulan, misalkan 12 bulannya tanggal 15, ternyata tanggal 16 baru keluar ketetapan, itu secara jabatan DJP menerima seluruhnya. Di situ. Nah, kendala dari pengiriman surat itu karena saya di Bali itu banyak alamat wajib pajak yang cuma nama dusun gitu Pak, nggak ada nomor. Betul. Atau nama jalan. Ya.
kalau untuk SKPKB sendiri mungkin nggak Pak, pas dikirim itu nanti ternyata suratnya nggak nyampe ke wajib pajak tapi dibalikin sama posnya, karena kemarin kalau saya lihat untuk pengisian alamat dan nomor telepon WP di surat untuk pengirimannya itu dicek dari SIDJP, sedangkan di SIDJP kadang nomor telepon WP-nya nggak ada dan alamat WP-nya juga kurang lengkap seperti itu. Oke. Ya, ini masalah klasik di kantor pajak ya. Jadi kadang kita dulu berharap dengan banyaknya wajib pajak, tax ratio kita bagus. Sehingga kita membuat masif bikin semua yang PNS semua ini dibikinkan NPWP. Alamatnya asal itulah. Yang penting ada NPWP dulu. Tapi ternyata pada waktu pelaporan mereka nggak patuh. Ketidakpatuhan itu langsung berbanding terbalik dengan penambahan jumlah WP. Tax ratio akan bagus jika WP banyak, yang lapor banyak. Yang terjadi adalah WP banyak, yang lapor sedikit. Yang lapor sedikit pun rata-rata nihil. Benar nggak? Kalian kemarin kan sempat bantu-bantu di PKL kan rata-rata PNS pasti nihil kan? Di situ. Nah, sehingga tax ratio kita jelek. Saya sampaikan di sini kalau Anda melihat dunia itu, kalau negara maju itu sangat bergantung sekali dengan SPT PPHOP-nya. Kalau suatu negara masih bergantung dengan SPT PPH badan, itu negaranya masih taraf negara berkembang ke bawah. Kalau sudah bergantung ke SPTOP, disitulah itu. Lah, bagaimana alamat? Itu disiasati, sekarang sudah disiasati oleh kantor pajak. Pertama yang disiasati tentunya adalah yang NPWP dan PKP badan dulu. Saat ini semua wajib pajak yang mengajukan PKP badan, PKP untuk PPN pengusaha kena pajak itu yang WPOP atau badan yang mengajukan PKP itu sekarang wajib di-trace alamatnya dengan Google. Teman-teman. Jadi apa namanya? Geotagging itu ya Pak? Ya, geoteknik ya. HR-nya cerita ada deadline Teman untuk penilai. geotagging. Ya, biar anak-anak menilai kan? Ya, geotagging. Jadi dia tidak bisa dikasihkan PKP jika tidak di-tag alamatnya. Ya. Tidak bisa. Itu sekarang sudah diberlakukan untuk perusahaan dan orang pribadi yang mau PKP. Kedepannya akan diberlakukan juga ke BPWP orang pribadi. Kedepannya, teman-teman. Tapi berapa sih jumlah pegawai pajak? Kan sedikit sekali. Ya, sedikit sekali WP itu. Makanya kalau beberapa saran dari kita dari luar praktisi, kalau memang dia PNS, alamatnya di kampung susah didapat, kita pakai alamat kantornya. Kita pakai alamat kantornya. Nanti diminta tolong dengan kantornya untuk diarahkan ke pegawainya yang bersangkutan. Terus bagaimana kalau surat-surat Kempos itu? Ya surat Kempos berarti kan belum nyampe. Walaupun Anda sudah kirimkan kan belum nyampe. Berarti tidak bisa itu termasuk Fosmayer, Mas. Jangankan di situ, saya punya WP, saya alhamdulillah megang WOM Finance. Kalian tahu WOM Finance yang lembaga finansial untuk kredit motor segala macam itu, FIF segala macam. Itu pernah mendapat surat dari kantor wajib pajak besar, itu juga Kempos. Karena pada waktu itu lagi pandemi, tidak ada orang. Sehingga Kempos. Ya, itulah mengapa sekarang disiasatin dengan caranya adalah by email, by ini. Gitu. Kantor pajak sudah memulai dengan kalau mau masuk kantor pajak sekarang kita harus daftar dulu, Pak. Daftar dulu 1 hari sebelumnya sehingga jam kunjungan diatur. Antrian nggak banyak kecuali yang Pratama antrian masih banyak kan gitu. Nah, kalau kantor-kantor khusus sekarang udah kayak gitu, Muhammadiyah juga udah gitu. Nah, kedepannya Mas Agus Sidi harapannya memang geotagging itu akan dijalankan sepenuhnya. Semua wajib pajak yang akan mendaftar itu wajib sebelumnya itu dari rumah sudah geotagging dulu. Dia udah ngetek alamatnya dulu di rumah. Nanti alamat di rumah itu akan dilihat oleh kita. Kenapa?
itu dibilang bisa. Nyatanya daftar jadi anak sekolah pun sekarang geotagging bisa juga kan? Ya nggak? Semua kalau dipaksa pasti bisa. Anda waktu daftar SMA, itu juga daftar SMP sekarang pakai jarak kan? Jarak rumah ke sekolah, jarak ini ke sekolah. Ya nggak? Di-tag. Jadi sekarang masalahnya adalah pajak itu sudah susah. Orang nggak mau dibikin susah, itu jadi masalah. Kalau sekolah itu orang pengen, karena ada kepentingannya mereka. Kalau pajak kepentingannya apa? Kalau aku ketahuan alamatku malah dicari-cari nanti. Setelahnya kan gitu. Nah, itu masalahnya. Sekarang bagaimana Anda membuat pajak itu ramah buat orang? Ramah buat orang. Saya suka itu. Beberapa teman dari kalian tuh sekarang bikin podcast sendiri, bikin seminar sendiri. Coba itu. Beberapa itu ada yang bikin saya lihat webinar gratis itu. Ada yang kakak kelasnya pembicaranya, dari mahasiswa PKN stand dari MC-nya ada, itu ada beberapa saya lihat itu. Mulai berani publikasi itu untuk pajak untuk generasi milenial lah, bagus. Saya appreciate itu, banyak itu. Kemarin pada waktu semester 4, 5 juga kalian belajar tentang itu kan untuk apa namanya seminar ya. Coba berani tampil, enggak apa-apa. Insya Allah bagus. Ya, teman-teman, saran saya harus berani tampil. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, saran saya perhatikan kata demi kata di undang-undang, perhatikan syarat demi syarat di undang-undang, karena nanti kalian akan mencoba menolak. Pertama adalah dari syarat yuridis formal dulu. Ya, ingat, yuridis formal dulu. Dan yuridis formal hanya bisa Anda tempuh jika Anda belajar hukum. Makanya saran saya, sekarang sudah punya akuntansi, silahkan lanjut akuntansi, tapi kalau punya rezeki dan punya waktu, sayang kalau kalian tidak belajar hukum, irisannya sangat banyak, karena bisa jadi nanti Anda jadi penelaah keberatan, berarti Anda sangat dihukum. Pada saat Anda jadi pengacaranya pajak, pada waktu di pengadilan kan Anda jadi pengacaranya pajak, disanya juga Anda bicaranya hukum. Yang terhormat, yang mulia hakim, mohon maaf yang mulia hakim, menurut terbanding, nah, bahasa hukum semuanya, locus tempus, segala macam lah. Kalian nggak bisa cuman belajar baca-baca aja, kalian harus berpraktek dan kalian, ya saran saya, mohon maaf, ambil kuliah hukum. Walaupun akuntansi bagus juga. Pengalaman saya, mohon maaf nih, jujur, akuntansi di pajak sebetulnya cuma sampai intermediate udah cukup. Yang kalian pelajarin kemarin tentang merger, akuisisi, spin-off, segala macam itu, up, downstream itu kan, apa itu pelajaran? AKSK ya? Akuntansi keuangan sektor komoditi downstream itu hanya berlaku jika Anda nanti menjadi manajer finansial yang untuk perusahaan besar yang mau TBK, mau akuisisi, merger, segala macam. Akuntansi pengalaman saya pada waktu Anda di luar itu yang banyak berlaku hanya paling maksimal sampai intermediate. Tetapi sekarang yang jadi masalah adalah Anda perlu belajar tentang revaluasi, kemudian tentang ini forex. Ya, kalau Anda belinya 100, kemudian nilai dolarnya ini bagaimana gain forex loss gitu. Itu yang perlu Anda pelajarin. Saran saya. Itu akuntansi cukup di situ, nggak usah banyak-banyak. Belajarnya sedikit aja akuntansi mah, nggak usah banyak-banyak. Lainnya belajar hukum sama belajar pajaknya. Oke. Kecuali kalian yang memang nanti mau jadi pemeriksa dan konsentrasinya di forensik gitu ya, gitu. Forensik, digital forensik bagus, nanti kalian ada pembelajaran kok, ada dari kalian itu nanti insya Allah boleh pembelajaran digital forensik. Dari kalian yang tertarik di media presentasi segala macam juga nanti bisa ditaruh di Humas, DJP kantor pusat, bikin PowerPoint, slide yang menarik, infografis yang sekarang kan, ya enggak? Beberapa slide Anda bisa bikin infografis. Ya kayak PowerPoint saya ini kan, ini juga imbas saya terpaksa belajar.
Saya terpaksa belajar gara-gara PJJ ini, saya terpaksa belajar, teman-teman. Ya, jadi belajar, alhamdulillah malah berguna, beberapa kali seminar dipakai. Ini sebenarnya dari slide dari Dosko, cuman saya rapiin, cuman belum sempat saya bagi buat Doskonya nanti, insya Allah. Sama dengan slide ini. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Izin bertanya, Pak. Monggo. Siapa namanya? Rozatul Makfirah, absen 25, Pak. Oke. Sebelumnya saya masih agak bingung, Pak, dengan sebenarnya dalam hal sengketa pajak, apakah untuk orang yang meninggal sebenarnya sebelum semasa hidupnya beliau PNS biasa dan nggak ada usaha sampingan, tetapi untuk seorang PNS biasa dan nggak ada usaha sampingan, apakah bisa datang kayak seorang pemeriksa pajak? Soalnya kan kalau misalnya mungkin dari Bapak jelaskan, kalau misalnya pemeriksa pajak itu kan dari hasil sengketa gitu ya, Pak ya. Nah itu soalnya kan ayah saya kan baru meninggal kemarin sekitar 7 bulan yang lalu. PNS Mbak ya? Iya PNS, cuman ya tadi kata datang pemeriksa pajak, terus ada perlu tantangan berkas gitu Pak. Jadi saya agak bingung. Itu KPP mana bukanya itu? apa ya Pak? KPP Aceh Besar Pak. Jadi mereka datang jauh sekitar 2,5 jam mungkin. Iya. Itu kenapa ya Pak ya? Jadi notabene PNS itu kan kalau kalian nanti belajar potput udah belajar belum? Kalau udah Pak, udah. Semester 4 belajar PPA potput kan pasal 2. Iya Pak, benar. Ada SPT itu S, SS kan gitu ya Mbak ya? Iya Pak. Kalau kalian menikah nanti kalau tanya ke laki-laki atau kalau perempuan ya tanya laki-lakinya, kamu SPT-nya S, SS atau yang biasa gitu. Kalau SS berarti penghasilannya sekian kan? Kalau yang S penghasilannya sekian. Kalau yang biasa bisa jadi memang penghasilannya fluktuatif. Tapi daripada yang SS mendingan yang biasa saja, jangan yang S. Jadi kalian tanya, ini saya kasih kunci tuh kalau perempuan. Nanti nanyanya jangan tabungannya, kalian tanya, Mas, lapornya pakai SPT SS, S atau yang normal gitu. Oh, saya pakai SSD. Oh, berarti penghasilannya kurang dari sekian dong. Ah, udah, malas. Ya, mohon maaf. bukan maksud saya nanti yang laki-laki pakai SPT itu. Iya kan bener kan? Kalau SS kan di bawah sekian M, sekian juta lah, 60 juta lah kalau nggak salah kan? Gitu. Jadi ini perempuan nih kunci nih. Saya sampaikan ke istri saya nanti kalau ada yang lamar anak itu saya tanyain SPT-nya itu. Ya anak saya pasrahkan orang ya harus yang jelas lah gitu. Ya, maksudnya jelas dia lapor pajak tentunya. Tuh. Terus kedua kembali ke PNS. PNS jika beliau almarhum Pak Nyamba itu memang betul-betul mendapatkan dari satu pemberi kerja, berarti kan bukti potongnya hanya satu. Ya harusnya tidak ada kurang bayarnya. Harusnya ya Mbak ya. Harusnya tidak ada kurang bayarnya. Sama seperti saya waktu dia di PNS. Saya juga dari satu pemberi kerja, PNS. Dan notabene tiap tahun kan dipotong. Ya, penghasilan kita dipotong oleh kantor. Nanti setahun sekali dapat. Saya kemarin pada waktu mengundurkan diri, bulan Mei potongan saya untuk bayar pajaknya 20 juta sendiri. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir kita bayar pajak nih, dipotong penghasilan saya 20 juta. Nah, mungkin ada ya Mbak, dari orang tua kita atau dari saudara kita atau dari kayak saya nih. Kayak saya mengajar di kampus TAN. Berarti kan saya ada 2 pembeli kerja. Ya enggak? Satu dari PNS tempat kantor saya kerja, kantor pajak, satunya dari kampus TAN. Hanya kampus TAN karena satu bukan pemberi kerja iya, tapi dia dari dana APBN atau APBD. Itu final. Ya enggak? Itu final. Kalian belajar output ingat enggak? Masa saya 20 tahun yang lalu belajar masih ingat juga. Gitu. Nah, itu final. Jangan sampai enggak bisa. Baru kemarin SPTOP lupa lagi kalian itu. Oke. Jika memang orang tuanya Mbak juga selain menjadi PNS, beliau misalkan
mendapatkan penghasilan lain dan ternyata pemberi penghasilan itu memotong, ya, misalkan kayak saya menjadi PNS nih pada waktu itu, saya ngisi seminar atau ngasih di kampus tapi bukan kampus yang ada dananya dari APBN atau APBD. Misalnya kampus swasta lah, di Trisakti lah, Perbanas lah, Atma Jaya atau whatever lah. Yang pasti dananya bukan dari APBN atau APBD, itu kan bukan final. Pasti ada bukti potongnya. Lah, bukti potong itu berarti nanti kita dianggap sebagai tenaga ahli mungkin, atau pembicara mungkin, atau honorer, atau apapun lah namanya. Lah, mungkin ada dari kita, saudara kita, yang selain sebagai PNS, beliau juga menerima tanpa sepengetahuannya dipotong. Ya Mbak ya? Oh, oke Pak. Tanpa sepengetahuannya dipotong. Gitu. Misalkan saya ada juga naruh saham misalkan. Ya, saya naruh saham, beli saham. Setahun sekali ternyata ada dividen, ya enggak? Tiba-tiba ada bukti potong final dividen. Itu pasti akan ditanya oleh kantor pajak, walaupun sudah dipajakin final. Ya kita hanya butuh menjelaskan saja, oh ini benar, ini dividen saya atas saham saya. Loh kok sahamnya nggak dilaporin? Oke kita laporkan. Kan gitu loh, ya. Hanya diminta klarifikasi saja. Yang jadi masalah adalah jika penghasilan itu sudah dipotong, tetapi bukan PPh final, ya, bukan PPh final, sehingga wajib dilaporkan dan nanti ada bukti potongnya. Itu banyak terjadi, misalkan kayak dokter sebagai pegawai di puskesmas dipotong, tapi beliau kadang kan kerja juga di rumah sakit swasta, ya enggak, buka apotek, ngajar di kampus, ya enggak? Sehingga beliau penghasilannya banyak. Ada yang final, ada yang non final. Lah di situ kadang kita menganggap yang penting udah dipotong sama negara udah. Ya itu kadang masalah di kita kan kewajiban pajak bukan cuma menghitungkan, menyetor dan melaporkan. Masalahnya kadang adalah di melaporkan. Makanya nanti diklarifikasi dulu, Mbak. Diklarifikasi dulu, tanya baik-baik ke beliaunya. Nanti kalau sudah mepet sekali baru telepon saya, minta tolong Pak Yazid kenal orang ini enggak, tolong beresin gitu kan. Saya beresin lah gitu. Nah, enggak maksudnya pada prinsipnya kalau PNS ya harusnya enggak ada tambahan bayar. Cuma kita kan enggak tahu, mungkin orang tua kita, saudara kita itu seperti saya sampaikan tadi juga melakukan pekerjaan yang lain dan akhirnya mendapatkan penghasilan secara tidak langsung, gitu Mbak ya. Oke Pak. Kan Anda nggak tahu, bisa jadi orang dinas di mana kemarin sebelumnya. Orang tua saya, kalau ayah sendiri kepala sekolah Pak. Ya, misalkan kepala sekolah, kemudian misalkan diundang untuk ngisi seminar di mana tentang misalkan kepala sekolah kan udah leadership, misalkan leadership, atau beliau juga. Ya, kita nggak tahu kan. Yang pasti prinsipnya kalau orang sudah meninggal harusnya pajaknya udah berhenti. Oh begitu. Katanya pajak itu sampai orang mati pun dia, karena warisan yang belum terbagi kan masih pajak. Ya warisan yang belum terbagi kan pajak lah. Penanggung pajaknya bisa gitu. Nah itulah makanya sekarang diberesin, diklarifikasi, baik-baik bicara sama mereka. Kalau memang mau dibantu saya, silakan japri saya, kasih informasi sebaik-baiknya, nanti saya coba koordinasi sama Aceh Besar ya? Iya Pak, Aceh Besar. KPP? KPP, cuman di daerah saya tuh ada KP2KP juga gitu. KP2KP-nya apa? KP2KP Sigli Pak. Sangihe? Sigli Pak, Sigli. Sigli ada teman saya di sana banyak. Gitu. Nanti di-clearin dulu aja Mbak, di-clearkan dulu gitu. Karena memang kalau mau ngotot-ngototan, kalah kita. Karena bunyinya penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis, titik, selesai itu.
Tapi mudah-mudahan dengan status PNS nanti dijelaskan baik-baik, bisa selesai baik-baik lah insya Allah. Kantor pajak juga paham kok. Gitu. Ini orang teman istilahnya sama-sama plat merah lah ya. Gitu. Kalau saya dulu kayak gitu. Iya, Pak. Plat merah itu. Itu aja. Oke, ada yang tanya lain? Silakan. Itu kenapa Mas Yusril matanya bisa kayak pelangi itu? Kenapa Mas Yusril matanya jadi kayak pelangi? Oke. Oke, teman-teman, ada yang masih mau ditanya? Kalau tidak ada, ketua kelas silahkan. Kita sudah cukupin, tinggal 1 menit lagi. Silahkan, karena Mas Yusril hari ini yang agak tampil lucu, Mas Yusril yang nutup ya. Monggo Mas Yusril, ditutup kelasnya. Itu siapa nempel di tembokmu, Mas? Background, Pak. Bagus sekali backgroundmu. Oke, silahkan dilanjut. Baik, untuk menyelesaikan kelas kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa sesuai dengan kepercayaan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih hari ini, Pak. Oke. Terima kasih sudah berkenan kuliah hari ini. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan melanjutkan tentang keberatan. Nanti di minggu keempat itulah kita akan bikin workout. Kelompoknya nanti saya tentukan, silakan tunjuk ketua kelompok masing-masing. Kasusnya nanti saya kasihkan 2 hari menjelang mood court-nya biar surprise gitu kan. Gitu. Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.